Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia kaya akan budaya yang lahir dari beragam suku, bangsa, dan tradisi. Indonesia, negeri yang kaya akan keberagaman budaya, adat istiadat, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di balik keragaman itu, tumbuh kearifan lokal yang menjadi pedoman hidup masyarakat. Kearifan lokal tercermin dalam cara menjaga alam, membangun hubungan sosial, hingga menciptakan seni dan adat istiadat. Setiap tradisi bukan hanya warisan budaya, tapi juga cerminan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, saling menghormati, dan hidup selaras dengan alam. Keberagaman budaya dan kearifan lokal inilah yang menjadi kekuatan Indonesia untuk terus bersatu dalam perbedaan. Panjalu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, yang dikenal sebagai daerah yang kaya akan sejarah, budaya, dan keindahan alam. Panjalu memiliki akar sejarah yang kuat, terutama dengan keberadaan Kerajaan Panjalu atau Kerajaan Sunda Panjalu, yang pernah berjaya pada masa lampau. Salah satu ikon terkenal dari Panjalu adalah Situ Lengkong, sebuah danau alami yang dikelilingi pemandangan hijau, sekaligus menjadi situs bersejarah dan tempat ziarah. Selain itu, Panjalu juga dikenal dengan tradisi Nyangku, sebuah upacara adat pembersihan benda pusaka yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi Nyangku Panjalu, sebuah ritual sakral yang tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi bentuk penghormatan terhadap sejarah dan alam. Di balik prosesi mencuci benda pusaka, tersimpan makna mendalam tentang pelestarian warisan leluhur serta keseimbangan ekosistem. Tradisi ini menjadi bukti bahwa budaya dan alam dapat berjalan beriringan dalam harmoni, menjaga identitas bangsa sekaligus keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. Setiap tahun, masyarakat Panjalu berkumpul untuk melakukan tradisi Nyangku. Tradisi Nyangku adalah ritual pembersihan benda pusaka peninggalan Prabu Borosngora, Raja dan Bupati Panjalu, serta penerusnya, yang disimpan di Pasucian Bumi Alit. Tradisi Nyangku Panjalu memiliki kaitan dengan kajian pembelajaran biologi,
Salah satunya yaitu mengenai konservasi benda pusaka. Konservasi benda pusaka tidak hanya tentang merawat fisiknya, tetapi juga memahami nilai sejarah dan budaya yang terkandung di dalamnya. Benda pusaka yang diwariskan turun-temurun harus dirawat dengan baik. Air yang digunakan untuk membersihkannya bukan air sembarangan, melainkan air yang diambil dari 9 mata air yang dianggap suci dan memiliki kekuatan spiritual oleh masyarakat Panjalu. Dalam konservasi benda pusaka seperti keris dan batu bertuah, curug nipis dan daun sirih digunakan sebagai bahan pembersih alami. Curug nipis, Citrus aurantifolia, mengandung asam sitras dan vitamin C yang membantu meluruhkan kotoran serta oksidasi ringan tanpa merusak logam. Kandungan flavonoid dan minyak aslinya juga bersifat antimikroba. Daun sirih atau pepper beetle mengandung eugenol, saponin, dan tanin yang berfungsi sebagai anti jamur, antibakteri, dan pembersih alami. Penggunaan bahan ini mencerminkan perpaduan antara kearifan lokal dan prinsip biologi modern dalam menjaga kelestarian benda pusaka secara alami dan aman. Namun, tradisi ini tidak hanya tentang benda pusaka. Tradisi Nyangku juga berkaitan dengan kajian pembelajaran biologi, yaitu dalam keberlanjutan ekosistem. Air suci yang digunakan dalam ritual berasal dari 9 mata air, danau yang menjadi rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna. Melestarikan budaya Nyangku ini berarti juga menjaga keseimbangan ekosistemnya. Selain itu, warga melakukan penanaman pohon di sekitar danau. Tradisi ini mengajarkan praktik biokonservasi. Konsep etnoekologi terlihat dari bagaimana masyarakat lokal memadukan tradisi dan pengetahuan biologis untuk menjaga lingkungan mereka. Dengan memahami hubungan timbal balik antara air, tumbuhan, hewan, dan manusia. Dari tradisi Nyangku Panjalu, kita belajar bahwa warisan leluhur bukan hanya tentang benda pusaka, tetapi juga tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Di era modern, integrasi kearifan lokal dalam pendidikan menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kelestarian lingkungan. Dengan memahami sejarah, merawat budaya, dan menjaga alam, kita dapat menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.